Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan regresi data panel menggunakan aplikasi FBIOS. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Diva Stefani NIM 20637. Saya Anissa Naswanatania, NIM 20631. Saya Dini Fadila dengan NIM 20060036. Saya Mawadudi Putri dengan NIM 2006044. Saya Merlin Christine Zabua, NIM 200600045. Saya Rahmat dengan NIM 2006051. Saya Rizal Widianto dengan NIM 200600054. Baiklah, sebelum lanjut pada tutorial analisis regresi data panel, saya akan menjelaskan apa itu data panel. Data panel merupakan data hasil observasi yang menggabungkan antara dua cross section dan tim series. Data tim series biasanya meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode, berupa harian, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Data cross section terdiri atas beberapa atau banyak objek. Sering disebut responden dengan berbagai jenis data, berupa laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat prestasi dalam satu periode waktu tertentu. Model regresi data panel, YIT sama dengan alpha IT tambah beta XIT tambah XIT, di mana I adalah banyaknya data cross section dan T adalah banyaknya data tim series. Model regresi data panel terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Common Effect Model atau CEM, di mana mengkombinasikan data tim series dan cross section menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS. Yang kedua, Fixed Effect Model atau FEM, yaitu mengasumsikan adanya perbedaan intercept. Dan yang ketiga, Random Effect Model atau REM, yaitu mengestimasi data panel di mana data variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu atau antar individu. Terdapat tiga tahapan pemilihan model yang paling tepat di antara CEM, FEM, dan REM. Yang pertama menggunakan uji Chow, yaitu di mana HO sama adalah model CEM yang sesuai dan HI adalah model FEM yang sesuai, di mana uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model Common Effect lebih baik digunakan daripada model Fixed Effect. Yang kedua menggunakan uji Hausman. Yang kedua menggunakan uji Hausman, di mana HO adalah model REM yang sesuai dan HI adalah model FEM yang sesuai, di mana uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model Fixed Effect lebih baik digunakan daripada metode Random Effect. Dan yang ketiga, menggunakan uji Bloch-Evans-Lagrange Multiplier, di mana HO adalah model CEM yang sesuai dan HI adalah model REM yang sesuai, di mana uji signifikan random effect dilakukan untuk menentukan apakah model random effect lebih baik digunakan daripada model common effect. Asumsi klasik yang harus dipenuhi ada 4. Yang pertama normalitas, yang kedua non-multikolinearitas, yang ketiga non-heteroskedastisitas, dan yang keempat adalah non-autokolerasi. Data pada tutorial analisis regresi data panel ini menggunakan tahun dari 2011 sampai dengan 2021 dari tiap kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Sumatera Barat, dan variabel independennya pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah di sektor perumahan dan fasilitas umum, serta pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tutorial FU-nya. Pertama, kita harus siapkan data Excel-nya terlebih dahulu. Data yang kami gunakan yaitu data Indeks Pembangunan Mahasiswa di Sumatera Barat, yang terdiri dari variabel X-nya yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Untuk variabel X1
pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Variabel X2-nya pengeluaran pemerintah di sektor perumahan. Variabel X3-nya itu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Baiklah, saya akan masuk ke tutorial cara memasukkan data pada EVIOS. Pertama, kita harus buka aplikasi EVIOS-nya terlebih dahulu. Pertama, kita pilih file. Pada menu file, kita pilih New. Terus, Work File. Pada Work File type, kita pilih Balance Panel. Untuk spesifikasi panel yaitu annual. Di sini karena data yang kita gunakan data tahun 2011 sampai 2021. Untuk start date-nya kita pilih 2011 dan end date 2021. Dan number of rows diisi dengan 19 sesuai dengan jumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Setelah itu klik OK. Untuk menambahkan objek, kita klik kanan pada jendela work file, lalu pilih new object. Kemudian pilih series. Karena kita menggunakan data time series, beri nama variabel dengan Y. Kemudian klik OK. Untuk menambahkan variabel, copy variabel Y. Kemudian pastikan pada jendela work file. Untuk nama menjadi X1. Pada kolom kemudian klik OK. Lakukan seterusnya untuk X2, X3, untuk memasukkan data sebelumnya, kita klik Ctrl, kemudian klik Y, X1, X2, X3 secara berurutan. Kemudian klik Open, kemudian as group. Kemudian kita copy data yang telah kita siapkan tadi. Setelah itu paste pada jendela tadi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah. Selanjutnya yaitu uji cow dengan membandingkan CEM dengan FEM, di mana CEM sebagai H0 dan FEM sebagai H1. Untuk mengestimasikan model, lakukan langkah seperti saat akan memasukkan data, yaitu klik semua variabel, menekan Ctrl tambah variabel Y X1, X2, Y, X1, X2, X3 secara berurutan. Klik kanan, pilih Open as Equation. Pada jendela Equation Estimation, ubah persamaan menjadi Y, C log X1, log X2, log X3. Data perlu dilogkan agar hasilnya tidak bias. Untuk melakukan model CEM, pilih panel Option, pastikan Cross Section None, lalu klik OK. Maka akan muncul output model CEM, lalu klik Press agar output tidak hilang, kemudian pilih title dan beri nama CEM. Untuk model FEM, M pada jendela Equation, Untitled, pilih Estimate, pilih panel Option, pada kolom Cross Section, pilih Fix, dan klik OK.
Maka muncul output model FEM, klik fresh agar output tidak hilang, kemudian pilih title dan beri nama FEM. Klik minimize pada jendela FEM. Setelah mendapatkan output CEM dan FEM, lakukan uji cow untuk memilih model yang sesuai antara CEM dan FEM. Pada jendela output model FEM ini, klik view, pilih fix atau random effect testing, kemudian pilih redundant fix effect, likelihood ratio, maka akan keluar output uji cow. Dari output uji cow diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, model FEM adalah model yang sesuai karena model FEM adalah model yang sesuai, maka akan dibandingkan dengan model REM yang dengan melakukan uji Hausman. Sebelum itu, klik fresh agar output tidak hilang, kemudian pilih title dan beri nama uji cow. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, uji Hausman. Membandingkan model REM dengan FEM, di mana REM sebagai H0 dan FEM sebagai H1. Lakukan langkah yang sama untuk model REM seperti model FEM. Pada panel option, lakukan langkah yang sama untuk model REM seperti model FEM. Pada panel option, namun pada kolom cross section pilih random dan klik OK. Maka akan muncul output model REM. Klik freeze agar output tidak hilang. Kemudian pilih title dan beri nama REM. Uji Hausman untuk memilih model yang sesuai antara REM dan FEM. Pada jendela output model REM ini, klik view, pilih fix random, kemudian pilih correlated random effect Hausman test. Maka akan keluar output uji Hausman. Dari output uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0719, lebih besar dari alfa 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, model RM adalah model yang sesuai. Karena model RM adalah model yang sesuai, maka akan dibandingkan dengan model CEM dengan melakukan uji Breuss-Pagan-Lagrange multiplier. Sebelum itu, klik freeze agar output tidak hilang. Kemudian pilih title dan beri nama uji Hausman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk uji LM yang dilakukan untuk memilih model antara CEM dan REM. Pada jendela uji Hausman, klik estimate. Kemudian kita pilih panel option. Kemudian pada panel option kita pilih cross sectionnya menjadi random, menjadi non karena kita kembali kepada model CEM. Soalnya kita klik OK. Selanjutnya kita pilih view.
Kemudian kita pilih fix random effect testing, kemudian kita pilih yang Lagrange multiplier, maka akan muncul hasil dari uji LM. Untuk itu kita perlu memberi agar outputnya tidak hilang, kita tekan freeze, lalu kita tekan title dan beri nama jadi uji LM. Dari uji LM diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 atau kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya model REM adalah model yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji asumsi klasik pada model REM. Yang pertama, uji normalitas. Lakukan model REM kembali dengan menekan estimate. Kembali ke model REM, pilih random, klik OK. Lalu pada jendela output pilih view, kemudian kita pilih residual diagnostic, kemudian kita pilih histogram. Maka akan keluar hasilnya seperti ini dan kita lihat probability-nya sebesar 0,02 yang artinya kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji non-multikolinearitas. Yang kedua, uji non-multikolinearitas, kita pilih quick, kemudian kita pilih group statistic correlation, kemudian pada jendela ini kita tulis log X1 seperti persamaan sebelumnya. Lalu kita klik OK. Maka bisa kita lihat hasil dari uji non-multikolinearitas. Terlihat korelasinya kecil dari 0,8, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Langkah uji selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya, Merlin. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu pada option pilih gen, lalu pada enter equation, masukkan res ABS sama dengan ABS dalam kurung resid, tutup kurung, lalu klik OK. Setelah itu, klik Control, klik Resubs, X1, X2, dan X3, klik kanan, pilih Open as Equation, letakkan C sebelum C log 1, log X2, log X3, lalu klik OK. Dari hasil uji heteroskedastisitas, didapat nilai probabilitas yang mana variabel X3 kurang dari 0,05, yang artinya terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, pada uji yang keempat yaitu uji autokorelasi, yang dimana buka kembali jendela output model REM. Uji keempat yaitu uji autokorelasi. Buka kembali jendela output model REM. Untuk uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson start pada output pada nilai DL dan DU pada tabel Durbin-Watson di mana N sama dengan 19 dan K sama dengan 3, di mana nilai D sama dengan 1,035321 dan DU-nya yaitu 1,6851 dan DL sama dengan 0,9666. Nah, karena nilai
Durbin-Watson karena nilai Durbin-Watson jika 1,035321 terletak di antara batas DU dan batas atas DU dan batas bawah DL, maka tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya tidak dapat disimpulkan. Baiklah, dari tutorial view yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 4 data yang sangat diperlukan dalam view. Yang pertama itu dari data uji Chow, di mana diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,000 kecil dari 0,05, di mana maka HO ditolak dan HI diterima. Artinya, model FEM adalah model sesuai karena model FEM adalah model yang sesuai, maka akan dibandingkan dengan model REM dengan melakukan uji Hausman. Lalu yang kedua itu ada dari output uji Hausman, di mana uji Hausman sendiri diperoleh nilai probabilitasnya sebesar 0,0719 besar dari 0,05. Maka HO diterima dan HI ditolak. Artinya, model REM adalah model yang sesuai karena model REM adalah model yang sesuai. Maka akan dibandingkan dengan model CEM dengan melakukan uji Brous-Pagan-Lychrek multiplier sebelum itu. Selanjutnya itu dari output uji LM diperoleh probabilitasnya 0,000 kecil dari A 0,05, maka HO ditolak dan HI diterima. Artinya, model REM adalah model yang sesuai. Akan dilakukan yaitu uji asumsi klasik pada model REM. Selanjutnya yang pertama itu ada uji normalitas. Lakukan model REM, terlihat probabilitas sebesar 0,026521 kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua itu ada uji non-multicollinearitas. Terlihat concretion-nya kecil dari 0,8, maka artinya tidak terjadi multicollinearitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Dari hasil uji tersebut didapat nilai probabilitasnya di mana variabel X3 kurang dari 0,05. Yang artinya terdapat gejala heteroskedastisitas. Uji yang keempat yaitu uji autokorelasi. Buka kembali jendela model REM. Maka didapat hasil dari itu di mana N sama dengan 19 dan K sama dengan 3, di mana nilai D-nya 1 sama 1,03531. DU 1,6851, DI 0,9666. Karena nilai DW jika 1,035321 terletak di antara batas DU dan batas bawah, maka tidak ada autokorelasi positif dan keputusannya tidak dapat disimpulkan. Baiklah, itulah hasil praktek kami pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.